ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan rumah tangga ya. Dhawabit ta'atil mar'ah li zawjiha. Apa standar ketaatan seorang istri terhadap suami? Jadi ada batasannya, tidak ketaatan mutlak. Ya, ketaatan mutlak itu hanya berlaku untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada diskusi ketika sudah menjadi perintah Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak perlu kita bahas alasan logisnya. Yang penting itu memang perintah Nabi, laksanakan. Itu perintah Allah, tunaikan. Tapi kalau itu perintah suami, tentu ini perlu dipahami oleh suami dan juga dipahami oleh istri. Batasan wilayah mana wewenang suami. Sebab ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur, yang menjadi senjata para suami ya. Kalaulah makhluk manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Oh, ini kayaknya senjata. Istri sujud sama suami. Karena Rasulullah bilang begitu, kalaulah boleh, itu saking pentingnya itu. Sakralnya perintah suami sampai kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, maka yang paling pertama kali disuruh istri sujud kepada suami, saking kewajiban taat kepada suami. Allah Ta'ala ketika menyebutkan ciri perempuan yang salihah, ketika Allah menyebutkan ciri perempuan yang salihah di dalam Al-Quran, maka bentuk sifat istri yang salihah itu apa? Fas-salihatu qanitat. Maka istri yang saleh itu adalah istri yang taat kepada suami. Mana siapa lagi kan suami? Begitu dia sudah sah akad nikah, maka ketaatan seorang perempuan pindah dari ayahnya dan ibunya kepada suaminya. Baik. Nah, lalu seperti apa ketaatan kepada suami? Di sini akan saya bahas ada beberapa tawabit standar ya. Yang pertama adalah ketaatan istri itu yajibu 'alal mar'ah ta'atu zawjiha bil ma'ruf. Ya, ketaatan pada sesuatu yang ma'ruf, dan standarnya adalah perintah yang diberikan oleh suami itu selagi bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib taat. La ta'ah fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ta'ah fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada sesuatu yang ma'ruf, pada sesuatu yang benar. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua, istri itu tetap mentaati suami dalam batasan selagi itu batas yang mampu ditunaikan oleh istri, maka diwajib tunaikan dan tidak membahayakan istrinya. Kalau berbahaya nggak boleh, tidak boleh taat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la darar wa la dirar, atau Allah Ta'ala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ada menarik ini. Kalau pasang gas itu kerja suami kerja istri. Ada istri ditanya, kenapa istri tidak pasang gas? Oh, katanya pasang gas itu berbahaya. Kalau pasang gas berbahaya, kenapa suruh suami? Ntar kalau meledak yang mati siapa? Suami kan? Kalau bahaya berarti suami nggak boleh. Masa kalau berbahaya suami aja lah gitu. Jadi kalau nggak bahaya baru saya. Terus kalau meledak hilang suaminya. Ini kadang aneh juga ini logikanya. Kalau mak tidak bisa pasang galon atau angkat galon karena secara
lemah, oke. Kalau pasang gas kenapa nggak mau? Bahaya kata dia. Bukan nggak mau, berbahaya. Nah kalau berbahaya kenapa suami yang disuruh? Nanti kamu udah hilang suaminya. Itu gimana ya, logika perempuan agak ini pelik sedikit lah. Nah, suami ketika memerintahkan istri pada sesuatu yang halal, tunaikan. Haram, tinggalkan. Apapun resikonya itu. Ada kasus suaminya pejabat atau atasan di instansinya, sampai dia memaksa istrinya dengan ancaman cerai gara-gara istrinya pakai jilbab. Apa itu jilbab, macam mantu kata suaminya. Bukannya bersyukur, malah enggak memuasin istrinya. Lalu ditantang untuk bercerai. Nah, saya pernah ibu-ibu tanya sama saya, pelakunya langsung suaminya usaha sate. Mohon maaf kalau ada yang pas sate sini, bukan itu ceritanya. Ini usaha sate. Nah belakangan katanya sate itu laris bukan main, kata istrinya. Laris. Ternyata suaminya pakai dukun, pakai jimat. Ada barang yang dia tanam. Suami cerita, wah istrinya terkejut kan, nanti suaminya pakai dukun dia, syirik. Oleh istrinya, karena suaminya syirik, dia tahu kan, dikasih tahu suaminya di mana teror-naror itunya, dibongkar sama istrinya, dibuang itu jimatnya itu. Begitu dibuang, langsung sepi. Suaminya langsung curiga, kok tiba-tiba sepi? Nah, suami jangan-jangan ada yang tahu ini. Bongkar, dilihat ternyata jimatnya udah hilang. Mustajab juga jimat itu hilang jimat, hilang pula pelanggannya lagi. Dan hanya pembeli izin semua itu. Hilang jimat, hilang langsung pembelinya, sepi. Akhirnya dia tahu, katanya yang tahu dia nanam ini dukun atau istrinya. Dan istrinya dia cerita, tanya sama istrinya jujur, Bang, katanya, daripada kita syirik, lebih baik kita buang. Saya buang itu, katanya, daripada abang syirik. Mau suaminya. Kata suami, pilih, ambil benda itu atau cerai. Istrinya tanya sama saya, apa yang saya lakukan? Saya bilang, cerai. Itu kan resiko yang harus dihadapi. Sebab kalau dia mendukung suaminya, mendukung syirik, dia tahu dia sudah buang benda itu, mau diambil lagi syirik, dia harus. Nah, resikonya kalau dia kasih, dia syirik. Nah, cerai itu tidak membahayakan fisiknya, itu menyelamatkan dirinya dari mengkonsumsi dari usaha syirik, termasuk dia upaya untuk menyelamatkan suaminya. Kan itu dia. Ini cerai, resikonya cerai. Lebih bercerai daripada melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. So, la ta'ata fil maksiyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau yang tadi, kenapa? Akhirnya jadi Pak, lepaslah daripada suami kamu. Nah, itu dia. Daripada suami kamu lepas dia, nanti habis acara pakai lagi. Ini ujian keimanan ini, saudara. Kalau kita sudah yakin bahwa berjilbab itu wajib, melepaskan jilbab di hadapan yang bukan mahram itu haram, maka ketaatan kepada suami tidak berlaku di situ. Bismillah. Yang lebih seru lagi, perempuan, saya tahun 2006 yang lalu udah lama, waktu saya tinggal di Timur, tiba-tiba datang perempuan ke rumah saya, ibu-ibu. Dia cerita suaminya orang Singapura non-Muslim. Saya bilang, Bu, kalau suami ibu non-Muslim itu sebenarnya, saya bilang begitu kan? Ya Ustaz, saya tahu itu zina. Ya paham dia. Belum saya jelaskan lagi, Bu. Sebenarnya saya bilang, kalau suami ibu itu bukan orang Islam, ya saya tahu, dia langsung dijawab, saya zina. Berapa lama sudah bersama dia? 11 tahun. Anak sudah 3, pandai ngaji semua. Oh, mantap. 3 anaknya hasil hubungan zina itu. Dan anaknya dilatih ngaji semua. Pandai semua ngaji itu, sholat rajin. Nah, karena suaminya orang Singapura, suami dalam tanda petik ini, datangnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Nah, begitu suaminya datang, diajak makan babi, dia makan babi. Diajak minum, dia minum. Karena itu menunjukkan bahwa dia betul-betul istrinya. Diajak ke gereja, dia pandai.
Kata dia 11 tahun saya tidak pernah masuk gereja. Saya ngakalin suami saya terus gitu. Pergi dia ke gereja, jepret foto, kirim ke suami. Oh, saya lagi di gereja gitu. Atau dia pergi duluan atau dia telat. Pokoknya 11 tahun aman. Tiba-tiba suaminya pada tahun itu, waktu dia ketemu saya itu, minta untuk baptis sekeluarga. Jadi anak-anak 3 orang itu dibaptis semua sama istrinya. Kata istrinya, bang, saya kirim fotonya. Suaminya nggak mau. Pokoknya semua sekeluarga katanya. Mungkin suaminya 11 tahun curiga juga lama. Baptis. 3 anaknya karena belum dibaptis. Nah, menjelang dibaptis itulah ditanya sama saya apa solusinya. Saya tinggalkan aja suami ibu itu. Yang bikin dia berat adalah selama ini dia itu ATM. Amin. Jadi kalau bapaknya di kampung, saudaranya di kampung, nah kirim uang, nah transfer langsung. Saya jadi ATM. Jadi yang bergantung dengan dia secara ekonomi itu keluarga dia, adik-adiknya, orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak ngerti juga bagaimana ini kok anaknya dengan orang non Muslim itu. Nah sekarang dia tanya saya, bagaimana kalau saya murtad? Ya sudah, murtad, kafir. Lalu saya masih Islam. Kalau taubat nasuha Allah terima. Allah terima, nggak ada masalah. Kalau betul-betul taubat nasuha Allah terima. Cuma saya bilang, begitu Anda murtad, langsung datang malaikat maut wassalam. Atau begitu Anda murtad, Allah tidak turunkan lagi hidayah. Mentok sampai di situ. Tak balik-balik lagi ke Islam. Bagaimana? Oh bingung dia, nangis dia. Nangis ditanya lagi. Kalau saya diruqyah, saya murtad ya katanya. Terus saya diruqyah. Terus untuk apa ruqyah saya bilang? Ruqyah itu bukan cara hidayah. Kalau sakit diruqyah. Tapi kalau hidayah itu dari 2 sisi, ibunya sendiri yang mau mendapat hidayah dan Allah yang ngasih hidayah. Mungkin lama dia. Pokoknya kalau murtad pikirkan 2 ini semua, langsung mati atau tidak dikasih hidayah lagi sama Allah. Ibu jangan mikir hidayah itu walau balik agama itu seenaknya. Itu hidayah Islam itu sebenarnya. Hidayah. Abu Thalib bagaimana nasibnya? Apa kurang lagi? Abu Lahab apa kurang lagi? Aman kandung Nabi Abu Lahab itu. Musuh nomor 1 Nabi. Ada urusan, tidak ada urusan Allah. Kanan. Saya ceritakan itu. Terus kalau saya tetap dalam Islam, saya diceraikan dia. Siapa saya ngasih makan? Allah. Itu susah dia pahami. Susah dia pahami. Allah. Dia kan bingung. Allah ngasih makan. Bingung dia. Karena selama ini kan bergantung dengan suami. Pening-pening saya tanya terakhir. Bu, kalau ibu tidak mau berpisah dengan laki-laki itu, besok Allah cabut nyawa laki-laki itu. Setelah itu siapa yang ngasih ibu makan sih? Ya kan? Ibu meninggalkan dia nggak mau karena masih bergantung dengan ekonomi dari laki-laki itu. Sekarang Allah cabut nyawa laki-laki itu, status ibu kan nggak sah di Singapura. Menuntut harta nggak ada, bukan istri yang sah. Di Singapura itu kan cuma boleh 1 itu, nggak bisa 2. Apalagi beda agama. Besok suami ibu mati, lalu ibu tak ada lagi nasi. Siapa ngasih makan sekarang? Nangis, dari nangis saya tinggalin lagi. Deposit nangis, akhirnya dipamit balik. Saya tak tahu lagi nasib dia, apakah dia ikut kata saya yang saya sampaikan pisah saja, atau dia karena ekonomi saya tidak tahu, karena tidak pernah kontak lagi. Nah, itu. Jadi bagi kita di depan kita itu begitu. Bukan, saya pikir bukan dia salah orang, ada beberapa orang mungkin begitu. Hidup bergantung dengan orang kafir, non muslim. Kalau diajak murtad, boleh jadi dia akan murtad. Nauzubillah min dzalik. Baik, jemaah sekalian, ketaatan suami ada batasan, ya. Ini sangat paham kita. Pertama, harus sesuai syariat. Yang kedua, istrinya mampu dan tidak berbahaya. Nah, poin yang penting adalah batasan yang paling tegas itu adalah an yakuna fi ma yata'allaqu bin nikah wa tawabihi kal istimta' wa idarati syu'uni al-usra wa 'adami khurujiha min al-bait illa bi idzni. Intinya berkaitan dengan masalah pernikahan atau masalah rumah tangga yang ada hubungan dengan hubungan suami istri saja. Kalau itu istri wajib taat pada suami. Istri bekerja, istri suami. Karena begitu istri kerja, suami balik ke rumah, istri tidak ada lagi kerja, itu kan hak suami terganggu. Sekali istri balik udah lemah, masih baca stres karena kecapean, suami terganggu kayak begitu. Istri menerima siapa pergi kemana, mesti izin suami.
Tapi kalau hal yang sifat pribadi yang tidak ada hubungan dengan rumah tangga, suami tidak bisa memaksa istri. Ini pula. Apa contoh? Misalnya berkaitan dengan istri suka makan apa, itu nggak bisa dipaksa ya. Istri suka warna apa, istri suka rambut model apa, panjang kah, agak pendek kah, itu nggak bisa diatur sama suami. Jadi suami nggak boleh memaksa pula. Karena pernah saya, ini kasus banyak. Ada suami menceraikan istri gara-gara potong rambut. Sederhana masalahnya, potong rambut. Tapi suaminya sudah terlalu jauh, merasa semua kehidupan istrinya dia yang atur. Sehingga soal potong rambut dia atur, padahal syariat tidak mengajarkan begitu. Istri suka rambut segini, selagi tidak melanggar syariat, itu urusan pribadi istri. Nggak boleh suami model mengatur-ngatur rambutnya harus panjang segini. Sebab istri Nabi pun potong rambut. Dalam beberapa riwayat istri Nabi itu sampai jejak di ujung batas telinganya. Dalam mazhab Hambali paling boleh ambil seruas jari. Sebagian ulama mengatakan boleh potong rambut selagi di bawah bahu. Tidak boleh potong rambut yang sampai di atas bahu. Nah intinya para ulama pun rata-rata membolehkan potongan asal tidak menyerupai orang kafir, wanita kafir, asal tidak menyerupai potongan rambut laki-laki, asal tidak menyerupai perempuan pelacur atau perempuan yang ahli maksiat. Selama terpenuhi 3 hal ini, bukan ada masalah. Mau istri Nabi pun pernah potong rambut. Tapi bercerai juga gara-gara suami terlalu over. Hatta teknis rambut pun diatur sama suami. Sama istri suka warna apa, suami suka warna apa, nggak ketemu. Ya nggak masalah. Jangan pula istri ngatur, suami ngatur. Pokoknya tak boleh pakai baju warna ini. Karena suaminya pengurus partai. Bisa. Model begitu tidak boleh. Ya. Sebab baju tidak ada hubungan dengan rumah tangga, rambut tidak ada hubungan dengan rumah tangga. Apa lagi? Menu yang dia sukai tidak ada hubungan dengan rumah tangga. Dia orang Jawa, suaminya orang Papua misalnya kan, beda menunya. Ya, nggak bisa diserahkan menunya. Pokoknya harus ikut menu saya. Akhirnya istri sekali makan muntah-muntah nanti istri, atau tak bisa makan dia. Nah, karena itu ketaatan kepada suami tetap dalam batasan. Ini urusan berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, hubungan suami istri. Tapi kalau sifatnya hal yang privasi pribadi dia, maka suami tidak bisa memaksa istrinya. Yang keempat adalah ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على التفاهم الهادئ وأن يكون في مصلحة الأسرة. Nah, tapi ada kuncinya. Semua itu tetap harus mengedepankan kemaslahatan rumah tangga. Itu yang kita cari. Jadi istri pengen warna ini, suami pengen warna ini. Siapa yang harus menang? Mana yang lebih maslahat saja. Jangan sampai masalah warna bercerai. Jangan sampai masalah gunting rambut bercerai. Nah itu juga perlu dipahami oleh laki-laki atau oleh perempuan, oleh suami atau oleh istri. Ribut dalam soal warna, ribut dalam soal menu makanan, ribut dalam soal model rambut, ujung-ujung cerai ngapain? Ya, maka mengedepankan istri kalau sudah begitu mendingan dia taat kepada suaminya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan rumah tangga. Ya. Dan ini tawabit atau standar kaidah aturan berkaitan dengan ketaatan istri kepada suami. Kita para suami harus memahami juga bahwa kita ini manusia. Taat kepada manusia itu tetap tidak taat yang bersifat mutlak, ya. Tetapi taatnya memang harus ada aturannya. Mana yang wajib ditaati, mana yang wilayah. Di situ istri diberikan kebebasan untuk memilih. Itu yang poin pertama yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Ya silakan. Gimana dengan keadaan pemilu ini? Seandainya lah suami istri itu beda pilihannya, apakah seorang istri tersebut harus menurut pilihan suaminya? Kalau ancamannya cerai, udah coblos pilihan suami aja. Daripada cerai gara-gara pilpres, tak dapat apa-apa, rumah tangga berantakan. Atau minimal ada mudarat dalam rumah tangga, tak
Tak tegur siapa sama istri gara-gara pilpres. Oh, ini kalau sudah begini rusak ini rumah tangganya. Nah, harus ada yang mengalah. Mungkin istri yang lebih mengalah karena suami hargai saja. Karena ini tipe suami yang ada egonya. Mungkin dia di kantor bawahan, dia suruh terus dia. Tiba di jalanan, ini pula lagi, ada setes pula di jalan. Ini karena orang terus. Tiba ke rumah saya terus dia pengen nurun istri, pengen nyuruh anak. Sebab dia juga merasa bahwa dia kepala. Naik istilahkan ditinggikan seranting, didudukan selangkah. Di rumah itu dia naikkanlah, biar dia punya kuasa sikit. Dia nyuruh istri, capek ambilkan air, ikutilah. Nah, suasana semacam ini kan demi kemaslahatan rumah tangga sebenarnya. Oke, istri, wah ini soal rambut aja ribut. Ya, daripada ribut soal rambut, mendingan ikutin aja. Tapi saya nggak suka, harus ada yang ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah, habis semua. Bercerai gara-gara rambut, kan nggak keren juga. Bercerai gara-gara rambut, bercerai gara-gara pilpres. Nyoblos selesai. Nah, sebenarnya poin yang keempat tadi itu yang mengikat semuanya tetap kita memperhatikan kemaslahatan rumah tangga. Jangan sampai berantem hanya pada soal-soal yang teknis, pada masalah-masalah kecil, tetapi keutuhan rumah tangga jadi rusak. Memang agak unik ketika saya tanya kenapa cerai, karena saya potong rambut. Kenapa diceraikan suami? Karena saya ditantang sama suami. Kamu kalau sekali lagi potong rambut aku ceraikan, kata suaminya. Istrinya merasa lo jual gue beli betul rambut ya. Udah begitu suaminya betul rambut cerai, kata suaminya. Selesai. Dia nanya sama saya bagaimana masalah gunting rambut cerai. Lagi ibu udah ditantang begitu. Udah ikutin aja dulu. Jangan udah aja ikutin rambut. Tapi kan dia seenaknya. Nah itu bagi kapan itu maslahatnya apa? Motor-motor ditantang oleh kamu sekali gunting rambut dan bercerai. Terus ikutin rambut untuk apa? Untuk menunjukkan nggak ada guna. Ini air api di dalam api sebenarnya ini kan. Nah akhirnya rusak sebenarnya. Baik, walaupun pada dasarnya tentang istri, tapi kan pada dasarnya suami istri tidak salah. Dia ikutin rambut itu bebas sebenarnya. Tapi ingat, hak talak itu ada pada suami. Soal talaknya kemudian itu tidak ada alasannya kurbian lalu dia talak istrinya, yang jelas talaknya sah. Itu yang penting. Talaknya sah karena dia mentalak istrinya. Walaupun kalau dicari alasan hanya sangat simpel karena istri gunting rambut. Tapi kalimat aku talak kau itu sah. Makanya nanti ada talak haram, ada talak makruh, ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Talak itu karena pada dasarnya talak itu situasinya beda-beda. Ya, tapi walaupun talak itu sampai pada level haram dalam mazhab Syafi'i sah. Contoh istri ditalak dalam keadaan haid itu enggak dosa itu suami, haram. Yang disebut dengan istilah talak bid'ah. Istri diceraikan dalam keadaan suci yang sebelumnya berhubungan badan dengan suaminya. Itu juga talak bid'ah. Kalau dilakukan hukumnya dosa. Tapi status hukumnya sah. Jadi daripada nyesal, mendingan ikutin saja suami. Ya. Toh jangan nyoblos ke suami juga, tak tahu juga dia nyoblos apa kan. Cuma suruh pakai kaos atau pakai apa yang itu saja. Ya. Baik, Allah Alaihi. Ada lagi? Oh silakan. Ya. Ada uang abang saya. Apa sih? Ada uang nelayan. Jadi pertama, syariat memang mengatur begitu bahwa begitu akad nikah sah, lalu istri ikut suami bisa bersenang-senang dengan istrinya, maka itu menjadi syarat istri berhak mendapatkan nafkah.
dan suami wajib memenuhi itu. Nafkah wajib ya, bukan nafkah. Kan ada nafkah wajib, ada kerelaan saja. Soal pakai celana, pakai skincare itu kerelaan suami. Tapi makan, minum, pakaian, tempat tinggal istri, kesehatan istri wajib dipenuhi, nggak bisa diotak-atik. Nah, sekarang apakah kemampuan suami di dalam mencari nafkah itu sampai pada level tidak sanggup menafkahkan itu? Kalau dia masih punya sanggup menafkahi, maka suami berhak melarang istrinya bekerja, berhak. Kalau istri tetap mau bekerja, dosa. Suami nggak mau, tapi kan kami cuma segini-gini aja penghasilannya, kata istri. Tapi makan masih bisa, anak masih bisa sekolah, cuman kan nggak bisa kayak orang-orang lah, gitu kan. Tapi istri mau bekerja, saya kan juga pengen punya penghasilan gini supaya. Kalau suami melarang, lalu dikerjakan, hasil jual beli atau kerjanya itu halal, kalau selagi kerjaan halal, tapi dia melakukan pekerjaan itu dosa kepada suami, karena dia melakukan nusyuz, pembangkangan kepada suami. Itu kalau suami mampu memenuhi nafkah. Tapi kalau suami sampai pada level tidak mampu memenuhi nafkah, sudah tidak mampu lagi memenuhi nafkah, istri suruh puasa Senin Kamis, tambah lagi puasa ayam berbit, tambah lagi puasa apa lagi. Nah, karena kalau dalam fikih Syafi'i itu ayam sud, hari-hari ayam berbit bulan terang, ayam sud itu ujung-ujung bulan. Ada dalam fikih Syafi'i puasa 3 hari di bulan gelap. Banyak lagi puasa. Jadi 1 bulan itu berapa puasanya? Suruh banyak-banyak puasa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suami tidak sanggup memberikan nafkah makanan dan minum kepada istri. Nah, kalau suami sudah tidak sanggup lagi, maka istri boleh bekerja tanpa izin suami dalam batasan memenuhi nafkah saja, tak boleh lebih. Bukan untuk ini tadi, misalnya untuk kayak orang-orang jalan, enggak, sekedar untuk menutup nafkah. Asal kerjanya adalah pekerjaan yang memang standar halal bagi dia, tidak ada fitnah, kemudian pekerjaan yang lain dengan fitrah sebagai perempuan dan sebagainya, intinya gitu. Tapi dia boleh bekerja tanpa izin suami karena suami tidak sanggup menafkahi. Tapi dia juga punya pilihan, dia berhak untuk menuntut cerai. Secara hukum dia berhak menuntut cerai ketika suami sudah tidak sanggup lagi memberikan dia nafkah. Maka istri ketika suami tidak sanggup atau kurang artinya nafkah bulanan itu misalnya mentok-mentok 1 juta, misalnya mentok-mentok 1 juta, cukuplah nyambung hidup. Nah, suami sebulan itu kadang dapat 100, kadang 200 misal. Ini dari mana sisanya? Nah, istri kerja. Itu berarti istri yang sabar. Dia kerja untuk menambah berapa kurangnya, bukan untuk cari kemewahannya, berapa kurang. Sebatas itu. Atau dia memilih untuk cerai karena dia tidak ada kewajiban menjadi tulang punggung. Dia tulang rusuk ya, tidak menjadi tulang punggung. Sehingga ketika suaminya tidak sanggup dan dia tidak sanggup sabar, dia halal minta cerai. Nah, jadi begitu tadi. Kalau suaminya kemudian mampu memberikan nafkah dan dia melarang istri, maka dia berdosa. Tapi kalau suami mengizinkan, nah ini lagi, suami mengizinkan, maka ada 2 kemungkinan. Suami mengizinkan secara mutlak, tidak ada persepakatan, atau suami mengizinkan dengan kesepakatan. Kalau suami mau aman, buat kesepakatan. Oke, silakan kerja dengan syarat. Ada syarat dan kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, berhenti, nggak boleh. Karena saya masih sanggup sampai hari ini, insya Allah masih sanggup menafkahi. Nah, itu silakan. Bahkan dalam fikih diatur, kalau suaminya mengatakan, ini kan kalau istri bekerja, berarti hak saya itu sebenarnya ada yang terkurang. Ketika pulang istri capek, saya juga capek. Kan ada hak yang saya terkurang. Maka dapat batasan, silakan kerja dengan syarat gajinya 50% ke saya. Hak itu hak. Mau kerja atau tidak? Kalau mau kerja, itu aturnya. Kalau tidak kerja, saya nafkahi, aman. Nah itu, maka dibolehkan suami bilang sama istrinya, kalau kerja silakan, gaji saya potong 50%. Kenapa? Karena nafkahmu masih bisa saya cover. Udah itu sebanyak amat. Ya itu kalau mau, kalau enggak ya sudah.
Kenapa? Hak saya juga akan terkurangi nanti. Begitu saya capek-capek ternyata lihat kamu juga capek. Hanya untuk pijit kepala aja kamu nggak mau nanti kata suaminya kan? Oh itu hak saya terkurangi itu gitu deh. Jadi ya itu resikonya. Ada apa istilahnya? Gitu ya. Itu silakan. Tapi kalau mutlak, misalnya silakan kerja yang penting halal. Lihat capek ya sudahlah gitu deh. Ya sudah lagi itu karena suaminya rindu, gitu ya. Tergantung balik ke suaminya. Mungkin itu Allah. Baik, lanjut. Nah, saya juga akan bahas berkaitan dengan hak suami istri. Saya nggak betul dari mana kan, saya ada masalahnya. Sebelum yang lain aja. هل الزوج رفض الحمل بسبب مرضها معقدة فإنه غير مؤثر. Istri itu dan suami berkaitan dengan kehamilan itu kan sebenarnya kesepakatan lah. Tidak bisa suami maksa istri itu hamil, sebagaimana istri juga tidak bisa memutuskan tidak hamil lagi sementara suami ingin punya anak lagi. Kan gitu tuh. Kalau memang nggak punya anak itu lain soal. Tapi kalau mereka sudah punya anak sekian, kadang ada suami yang pengen lagi lah punya tambah anak lagi. Tapi ada sebagai istri udah capek kata dia. Udah 5, udah 6, menambah lagi. Istri udah stres mikirin itu. Sementara suaminya senang aja banyak anak, gitu kan. Siapa yang tidak senang anak-anaknya sehat. Nah, berkaitan dengan hak istri yang kemudian menolak. Nah, aturannya begini, al-injab haqqun mushtarak baina zawjain. Soal melahirkan punya anak itu tidak bisa satu pihak lebih dominan. Sama hak mushtarak. Sama-sama suami ibu itu tidak bisa diputuskan oleh satu pihak saja. Fala yajuzu lizawji al-imtina'u minhu duna ridha zawjiha. Karena itu tidak bisa istri memutuskan sendiri untuk tidak lagi program hamil tanpa seizin suaminya. Illa in kana al-hamlu yadurruha dhararan zahira. Kecuali sampai pada taraf kalau dia hamil menurut dokter yang amanah bahaya. Bahayanya pun bahaya yang jelas. Kan kita tidak mendahului takdir Allah, tapi kan kita diajarkan ilmu kan. Dengan kondisi istrinya yang begini, didiagnosa oleh dokter, maka kalau dia punya anak lagi, maka begini risikonya. Intinya kesimpulannya hasil diagnosa dokter yang muslim yang amanah bahwa itu membahayakan bagi istri. Nah, kalau sudah sampai pada level itu, barulah istri boleh memutuskan tidak nambah lagi. Ya. Wa idza lam yaghlib 'ala dhann anna al-haml yadurruha. Kalau tidak sampai pada ghalabatus dhann. Dalam fikih itu kita tidak bicara yakin. Karena yakin itu terlalu sulit. Yakin itu artinya pengetahuan sampai pada level 100%. Yakin. Misalnya gini, saya yakin sekarang hujan. Kenapa? Karena masih netes ya. Masih netes ya. Maka saya yakin hujan. Itu yakin. Kenapa? Ada bukti. Tidak bisa lagi duga, itu namanya yakin. Di bawah yakin itu zon. Zon yang paling bagus kuat itu ghalabatus zon. Dugaan sangat kuat. Seperti kita sekarang duduk di masjid di karpet ini. Mungkin nggak di karpet yang kita duduk ini ada najis? Mungkin nggak? Mungkin kan? Sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba ada kucing, kita nggak tahu. Mungkin tiba-tiba ada cicak atau apa? Mungkin. Tapi kemungkinannya lebih kuat mana? Mungkin suci atau mungkin najis. Nah, namanya ghalabatus zon. Kemungkinan kuatnya suci. Karena itu ketika kita masuk masjid, kita nggak perlu cek dulu. Oh, hati-hati nih. Saya harus pakai sendal dulu nih. Kenapa?
jangan-jangan di karpetnya ada najis. Maka saya cek dulu, setelah saya pastikan tidak ada, itu yakin. Dan dipastikan terbukti tidak ada najis, baru saya katakan suci. Nah, kalau begini rusak nih, syariat jadi susah. Makanya fikih itu secara umum dibangun atas dasar ghalabatus dzan, dugaan kuat. Nah, ketika dokter sudah memeriksa ghalabatus dzan, dugaan kuatnya ini membahayakan bagi ibu, maka boleh istrinya memutuskan untuk berhenti, tidak hamil lagi dalam masa tertentu, atau tidak ada program lagi, menambah. Jadi seperti itu hukumnya, tidak boleh atas dugaan kira-kira. Kata dokter kayaknya itu nggak bisa dipakai. Dia harus ada bukti yang lebih kuat, bukan sesuatu yang meyakinkan, tapi dugaan kuat bahwa kalau dia terus hamil secara umur, secara kesehatan ini sangat membahayakan, maka dibolehkan untuk memutuskan tidak hamil. Itu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami. إذا اشترط الزوج في عقد النكاح شرطا ثم مسح لزوجته بشيء منه فليسقط الشرط. Nah, ini saya bahas hak. Hak itu ada dua. Hukukun thabata bil aqd wa hukukun thabata bil syar'. Hak itu ada dua. Sederhananya, ada hak suami istri yang ditetapkan gara-gara mereka melakukan akad nikah. Begitu akad nikah sah, berlaku hak. Berlaku untuk masing-masing pihak. Ada hak suami, ada hak istri. Apa contohnya? Begitu akad nikah sah, maka suami punya hak. Dia ditaati, dia sebagai kepala rumah tangga, itu hak suami. Dia yang punya wewenang menceraikan. Dia itu hak dia, ya. Dia punya wewenang untuk menceraikan. Hak istri apa? Dinafkahi, dikasih tempat tinggal, kan itu. Itu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami gara-gara akad nikah. Hak yang kedua adalah hak sabata bisyar', hak yang muncul karena kesepakatan. Ada pranikah atau setelah nikah terserah, sepakat aja. Di sana kata istrinya, saya mau menerima pinangan engkau, saya terima pinangan engkau dengan syarat jangan halangi saya sholat di masjid. Itu dulu yang dilakukan oleh Siti Atiqah radhiyallahu taala anha ketika dilamar oleh Sayyidina Umar. Atiqah kemudian bersyarat, saya terima pinangan Sayyidina Umar dengan syarat jangan larang saya sholat di masjid. Akhirnya Atiqah bolak-balik ke masjid karena dia suka sholat di masjid dan dia bikin syarat itu. Jangan keras kepada saya, itu syarat. Itu boleh. Atau suami bilang, kau kalau mau nikah dengan saya dengan syarat satu, ibu saya sudah tua, maka nanti kalau sudah nikah engkau harus mengasuh ibu, merawat ibu. Siap atau tidak? Kalau enggak kita berhenti, enggak usah bahas lagi pernikahan. Kalau siap, mari kita lanjutkan pernikahan ini. Itu syarat. Begitu mereka sepakat, maka berlaku hukum. Begitu sudah nikah, dia harus merawat ibu mertua sesuai dengan kesepakatan. Itu berkaitan dengan hak. Nah, kemudian hak ini al-aslu fil huquqil asy-syakhsiyyah ats-tsabitah bil 'aqd min haitsu al-jumlah annaha tuqbal al-isqat. Pada dasarnya hak yang muncul karena kesepakatan itu secara umum boleh dibatalkan. Hak karena kesepakatan tadi boleh dibatalkan. Misalnya kayak tadi, kalau mau jadi istri saya, maka harus siap mengasuh ibu saya. Nah, setelah mereka menikah, suami tengok, oh ini gara-gara ngasuh ibu terus, hak suami juga terkurangi nih. Oh kalau itu saya batalkan saja lah. Boleh dibatalkan. Ya. Kata suami, gitu. Kata istri juga begitu. Saya kalau mau menikah dengan saya terima dengan syarat saya tidak boleh berpisah dengan ayah ibu saya. Setelah nikah dia tinggal serumah sama mertua. Serumah karena nggak boleh tinggal. Lama-lama istri juga kata istri enak juga ya serumah sama orang tua. Akhirnya kata istri, kesepakatan kemarin saya batalkan. Itu boleh. Kita
kita batalkan kata istri. Karena istri yang menentukan, kita batalkan kesepakatan. Sekarang abang mau bawa saya kemana silakan. Itu boleh dibatalkan. Tapi kalau hak yang tadi ditentukan oleh syariat boleh dibatalkan. Nah, oke. Sekarang hak yang disebabkan kesepakatan tadi itu, hak yang disebabkan karena akad itu boleh dibatalkan. Walakin yustathna min dzalika naw'an min al-huquq. Tapi ada dua hal yang tidak boleh dibatalkan. Yang pertama, al-haqq alladhi ja'ala asy-syar', hak yang sudah ditetapkan oleh syariat, wasfan zatiyan lisabihi laziman, yang melekat pada pelakunya. La yanfa'u, tidak boleh dilepaskan. Mithlu haqqil qawamah lirrajul, wa haqqut talaq, wa haqqun nasab lit-tifl, wa haqqu wilayatin nikah li'asratil mar'ah, wa haqqus sukna fi baitil iddah lil mar'ah. Ada hak yang memang tidak bisa dicabut sama sekali karena Allah sudah menetapkan begitu. Seperti begitu suami istri menikah, maka suami punya hak sebagai kepala rumah tangga. Itu nggak bisa ditaati. Misalnya mereka, abang menjadi istri, gantian dong dengan seminggu ini abang kepala rumah tangga, bulan depan saya gantian. Nggak bisa. Ini hak yang bisa ditaati. Hak. Walau setelah akad, maka hak itu nempel selama-lamanya karena syariat menentukan begitu. Hak suami, apa hak suami? Sebagai qawamah, kepala rumah tangga. Hak talak, talak itu ada pada suami, itu nggak bisa ditaati. Kata suami istri, udahlah kita gini aja lah. Engkau berhak mentalak, saya berhak juga mentalak ke istri. Deal dengan adil gitu deh. Itu yang diajukan di dalam kompilasi hukum Islam yang dibawa oleh pengarus gender itu. Beberapa orang emak-emak yang anti syariat itu, mereka mengajukan ini, alhamdulillah draft yang mereka ajukan itu ditolak negara. Sehingga laki-laki hak talak ada pada laki-laki. Yang mereka ajukan itu hak talak ada pada suami istri. Ini mereka harus gender, penyamaan laki-laki perempuan. Kalau suami wajib bayar mahar, maka istri juga wajib bayar mahar. Istri kasih mahar, suami kasih mahar. Mereka mengusulkan begitu. Keadilan. Jadi kalau suami jadi kepala rumah tangga, istri pun boleh jadi kepala rumah tangga. Kacau rumah tangga gini. Ini saja hak talak ada pada suami. Itu berapa tingkat perceraian? Kebayang kalau istri boleh mentalak suami. Capek-capek pulang kerja, begitu sampai rumah apa gitu, aku ceraikan engkau. Habislah suami. Ya, kacau itu rumah tangga kita. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang punya wewenang di negara ini, yang usulan mereka itu ditolak semua. Alhamdulillah. Nah, hak yang semacam ini melekat pada orang, hakun nasab pada anak-anak tidak bisa ditaati nasabnya. Di dalam Islam tidak bisa mencoret nasab. Kalau yang lain kan ada yang diumumkan, dikeluarkan dari keluarga besar di Cina ya. Kalau saya pernah baca di koran di Cina, orang Cina itu dia buat pengumuman di koran bahwa si fulan sudah dikeluarkan dari keluarga besar. Di dalam Islam nggak bisa. Ya. Seperti apapun jahatnya Abu Jahal itu, tetap namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Nggak bisa taati. Walaupun Ikrimah mati syahid, ahlul jannah. Abu Jahal adalah Fir'aun yang umatku, kata Rasulullah. Tetap saja Ikrimah bin Abu Jahal. Karena hak nasab itu nggak bisa diputus. Kaidahnya sederhana, la ta'a fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kalau bermaksiat kepada Allah. Hak istri yang sudah tidak punya suami adalah menikah. Itu yang sehat, itu begitu, menikah. Ketika dia menemukan laki-laki yang lebih baik, menikah. Nah, suami buat wasiat nggak boleh menikah. Apa urusan dia menghalangi istri yang menikah? Nggak boleh, sebab dia sudah tidak punya suami. Hak dia punya suami. Maka istri waktu suaminya tulis surat wasiat, anggu-anggu aja, iya anggu-anggu aja lah daripada ribut. Anggu-anggu aja deh.
Oke, gitu kan. Tentang sehidup semati, satu mati, satu hidup. Sehidup semati kan satu hidup satu mati. Yang mati-mati, yang hidup-hidup. Begitu habis masa iddah, syariat membolehkan dia menikah. Udah nikah. Yang penting selama masa iddah dia nggak nikah, iya. Masa iddah kan haram dia nikah. Habis masa iddah, ada laki-laki yang lebih baik lagi yang dia silakan menikah. Wasiat itu tetap dibatasi atas aturan syariat. Begitu bertentangan dengan syariat, maka tidak kewajiban untuk mentaati. Maka Imam Nawawi sampai mengatakan begini, kalau ada seseorang meninggal berwasiat untuk dikuburkan bukan di tempat dia meninggal, apa kata Imam Nawawi? Jangan tunaikan wasiatnya karena hukumnya haram. Imam Nawawi ini paling keras dalam soal ini. Memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal ke tempat lain, Imam Nawawi mengharamkan. Apakah semua ulama? Enggak, ini Imam Nawawi saja. Keras beliau. Maka beliau, kalau orang itu berwasiat untuk dipindahkan, jangan tunaikan wasiat karena hukumnya haram. Karena wasiat tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ya. Tapi kalau dia ikut pendapat Imam Nawawi, mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki tidak ada masalah memindahkan jenazah. Dia meninggal di Batam lalu dikuburkan di kampungnya. Kalau mazhab Hanafi masih bolehkan selama kondisi jenazah fisiknya belum berubah belum rusak. Masih ada hukum? Habis? Sudah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.